Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu, diberikan karunia oleh Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam tatap muka yang kelima dalam bab manajemen SDM atau manajemen sumber daya insani, ya, dalam kuliahan manajemen sumber daya insani. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang manajemen SDM di masa Nabi. Seperti itu. Ya, silakan bisa dipersiapkan dirinya masing-masing, ya. Silakan bisa berkonsentrasi. Bagi yang belum atau sambil makan juga silakan bisa dipersilakan, sambil minum juga dipersilakan, sambil santai saja untuk membahas atau mengikuti materi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Dialah guru besar kita, dialah Rasulullah SAW, utusan Allah SWT yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi muslim yang baik, begitu, dari bangunan-bangunan atau bagian-bagian bangunan yang sudah beliau dirikan, yaitu dari tauhid, syariat, dan akhlak. Kita bahas terakhir minggu lalu, dan sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi tentang manajemen, khususnya manajemen SDM di masa Nabi. Sebenarnya bagaimana sih manajemen SDM di masa Nabi? Apakah ada manajemen SDM di masa Nabi? Nah, kita akan bahas nanti di materi ini. Baik, ada 3 agenda di materi hari ini, yaitu yang pertama adalah overview tentang manajemen, yang kedua adalah manajemen dalam Islam, yang ketiga adalah leadership Rasulullah SAW dan hubungannya dengan manajemen sumber daya insani. Begitu. Nah, sebelum saya mulai mengenai materi ini, kalian pasti pernah atau sudah saya sampaikan bahwa Al-Islam itu, agama Islam itu diajarkan menjadi sebuah ajaran yang syumul atau ajaran yang komprehensif, ajaran yang universal. Di semua bidang dia ada, ya, dari hal yang remeh-temeh, dari hal yang sangat sederhana sampai hal yang cukup complicated. Contohnya misalkan mengatur negara atau ilmu pengetahuan alam yang cukup complicated. Nah, di dalam Islam itu dijabarkan seperti itu. Tetapi memang ada yang secara general pembahasannya, ada yang sampai detail. Misalkan hukum tentang waris itu detail tuh dijabarkannya dalam Al-Quran. Lalu hukum tentang pernikahan juga itu cukup detail di sana. Tapi ada hukum-hukum lain yang cukup general, ya, yang diajarkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, termasuk juga di manajemen ini bahwa ternyata Rasulullah SAW dan Al-Quran yang diturunkan Allah SWT itu juga mengatur tentang manajemen. Nilai-nilai manajemen yang bisa kita ambil dari sana dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkup yang paling sederhana maupun lingkup yang complicated, lingkup yang menurut kita itu agak-agak rumit begitu, tapi itu bisa kita terapkan, ya. Makanya sekarang kita akan bahas tentang manajemen seperti itu. Nah, secara overview, secara sekilas saya akan coba ulangi lagi. Saya yakin kalian juga pernah membaca ya tentang manajemen secara umum, ya, dan banyak sekali pakar yang sudah membahas ini tentang manajemen. Dan bab manajemen itu memang sudah ada sejak manusia itu ada, ya. Sejak manusia itu ada pertama kali di dunia ini, mereka memanage minimal diri mereka sendiri, bagaimana bisa bertahan hidup, ya, dari kondisi lingkungan yang ada, bagaimana bisa tetap makan, istilahnya seperti itu, agar mereka bisa tetap bisa beraktivitas dan mempunyai tenaga, bagaimana bisa pertahankan diri mereka dari ancaman-ancaman yang mungkin datang dari luar, ya, cuaca, ya, binatang buas, ya, cuaca ekstrim dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa tetap eksis begitu.
Nah, contoh dalam kehidupan sehari kita adalah seperti mengatur diri kita atau jadwal-jadwal tugas kita. Kita sebenarnya sudah melakukan yang namanya manajemen. Dari kita bangun tidur, ya, lalu kemudian kita mandi, lalu kita pakaian, ya, pakai baju, pakaian secara lengkap, lalu kemudian kita sarapan, lalu kemudian kita siapkan semua perlengkapan untuk aktivitas kita di hari itu, lalu kita menjalani aktivitas sehari-hari sampai kita pulang lagi ke rumah, bersih-bersih, mungkin makan malam, mungkin bercengkrama dengan keluarga, atau sekedar untuk main-main saja, untuk bersenang-senang dengan hiburan yang ada. Lalu kemudian kita kembali tidur dan terlelap dalam tidur kita dengan mimpi-mimpi kita. Nah, itu semuanya adalah pasti mengikuti aturan manajemen secara sadar atau tidak sadar. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari manajemen juga dalam lingkup yang kecil. Tetapi dalam lingkup yang lebih besar dan punya tujuan yang punya tujuan sendiri, maka dia harus menggunakan namanya ilmu manajemen. Nah, itu akan kita bahas di sini. Secara kebahasaan, ya, para ahli mengatakan bahwa manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yang secara derivatif atau turunannya berakar pada kata manage yang artinya mengatur atau mengelola. Secara istilah dapat kita jumpai beberapa definisi. Yang pertama, kita bisa lihat dari misalkan dari Mary Parker Follett, ya. Beliau mengatakan bahwa manajemen itu adalah suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu yang dilakukan melalui orang lain. Melalui definisi ini, secara sederhana istilah manajemen dapat dipahami sebagai suatu seni, ya, art, seni, memanfaatkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Kenapa seni? Karena ketika kita menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan kita, itu pasti ada tantangannya sendiri. Itu pasti ada challenge sendiri, ya. Karena manusia itu adalah makhluk hidup, mereka punya perasaan, mereka punya pikiran, mereka punya argumentasi, mereka punya analisa, logika, begitu. Ketika kita mencoba untuk mengelola mereka, maka pasti itu biasanya bisa jadi ada pertentangan di sana, bisa jadi ada adu argumen di sana. Nah, tetapi itu harus dilewati supaya kita tetap bisa mencapai tujuan kita, mencapai goals kita yang sudah kita tetapkan. Seperti itu, ya, itulah yang disebut dengan seni mengelola manusia. Lalu kemudian Dubrin mengartikan manajemen sebagai proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning dan decision making, organizing, leading, dan controlling. Nah, ini saya kira sudah sering kita dengar, ya. Ada planning, perencanaan, decision making, membuat keputusan, organizing, mengorganisir semua potensi yang ada, leading, memimpin, ya, aksi-aksi yang dilakukan dari perencanaan yang sudah dibuat, lalu controlling, memonitor, ya, memonitor aksi-aksi yang dilaksanakan atau dilakukan. Lalu kemudian ada lagi, ya, Samsudin mengutip pendapat Terry dan dalam Principle of Management, ya, bahwa manajemen adalah suatu proses yang nyata, gitu. Di sini proses yang nyata yang terdiri dari pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang ditetapkan, begitu. Jadi di sini ada kuncinya, proses yang nyata, ada pergerakan dan pengendalian. Mirip dengan Dubrin, ya. Ada planning, decision making, organizing, leading, dan controlling. Nah, ini adalah pendapat dari para pakar yang disebut dengan manajemen itu seperti apa, gitu, ya. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, ya, saya juga pernah jadi mahasiswa, bagaimana setiap hari itu harus membuat perencanaan, ya, perencanaan apa saja yang harus dilakukan di hari tersebut. Misalkan di hari Senin, ya, jika orang itu punya kesadaran tentang pentingnya manajemen waktu, maka dia akan membuat tuh perencanaan setiap hari, apa yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan di hari tersebut, ya, diplanningkan, direncanakan, lalu kemudian diputuskan, karena ada beberapa agenda, mungkin ada beberapa yang prioritas, harus diputuskan mana yang akan didahulukan,
mana yang ditunda atau mungkin mana yang akan di cancel, ya, sehingga tidak mengganggu tujuan yang akan dicapai, seperti itu. Lalu kemudian manajemen dikatakan sebagai seni karena mencapai tujuan ditetapkan adalah dengan menggunakan kegiatan orang lain. Nah, dalam sebuah organisasi biasanya kita tuh nggak kerja sendiri, kita bekerja dengan bantuan orang lain, begitu. Makanya itu ada namanya board of management, ya, board of management. Itu biasanya terdiri dari direktur, begitu, dewan direksi, di mana mereka adalah top manajemen dari sebuah organisasi yang punya peran kunci untuk bisa menjalankan roda organisasi, begitu. Biasanya mereka ada posisi-posisi tertentu yang punya tugas utama, direktur keuangan, ada direktur perencanaan, ada direktur kepatuhan, ada direktur SDM, seperti itu. Semuanya itu mengatur supaya organisasi berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, itu seni. Yang kedua adalah manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen sebagai satu bidang ilmu pengetahuan berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi kalau secara seni itu mengatur orang itu adalah seni, ya. Mengelola orang itu ada seni. Tapi sebagai ilmu, ya, karena karakteristik ilmu itu adalah dia harus terbentuk secara sistematis. Jadi nggak lompat-lompat, dia ada strukturnya. Bagaimana cara, misalkan dalam ilmu merekrut orang, misalkan merekrut pegawai atau calon pegawai, maka dia harus ada proses tertentu, proses A sampai selesai, ya. Dari proses awal sampai proses dia menjadi pegawai itu biasanya ada proses yang sistematis. Itu namanya disebut dengan sistem rekrutmen kalau dalam bidang SDM, seperti itu. Nah, itu sebagai ilmu, nggak cuma sekedar SDM, ya, tapi ada bidang lain lagi, misalkan tentang kompensasi, misalkan, atau imbal jasa, lalu tentang bagaimana mengatur jika ada konflik ketidakpuasan pegawai terhadap kebijakan perusahaan atau company, maka itu ada ilmunya juga dalam manajemen sumber daya manusia. Tapi secara umum manajemen dikatakan sebagai sebuah ilmu karena dia adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, ya. Termasuk MSDI ini adalah sebagai sebuah ilmu yang disusun secara sistematis supaya orang-orang yang belajar di sini itu bisa memahami dengan lebih lengkap, ya, memahami dengan lebih baik sehingga dia dalam implementasinya dia bisa mengimplementasikan dengan juga baik, seperti itu. Nah, dari overview yang tadi di atas, maka sebenarnya manajemen secara garis besar itu ada beberapa poin penting, ya. Yang pertama adalah manajemen merupakan sebuah atau suatu kegiatan, yaitu seni mengelola. Maka seorang manajer dia harus paham ini jika dia menjadi seorang manajer, bahwa mengelola orang itu tidak semudah mengelola barang-barang mati, ya. Karena manusia itu adalah barang-barang hidup, bukan barang hidup, ya, tapi makhluk hidup. Maka harus tahu bagaimana karakteristik manusia, harus tahu kecenderungan manusia seperti apa, atau secara garis besar harus tahu secara psikologi, ya. Dia harus mengerti bagaimana cara mengelola manusia yang punya karakteristik yang beda-beda, yang punya cara pandang yang berbeda-beda, yang punya latar belakang berbeda-beda, yang punya kepentingan yang berbeda-beda, begitu. Yang kedua, kegiatan manajemen memiliki tujuan. Kalau dia adalah perusahaan yang profit, maka tujuannya adalah mencari keuntungan yang banyak, begitu. Kalau dia perusahaan non profit, misalkan, atau lembaga non profit atau lembaga sosial, maka tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan manfaat sosial yang sebesar-besarnya, begitu. Dia harus punya tujuan. Yang ketiga adalah manajemen merupakan seni memanfaatkan orang, hampir mirip dengan yang di atas. Kalau di atas lebih ke kegiatannya, kalau yang ketiga merupakan seni memanfaatkan orang, tanda kutip tapi, ya, memanfaatkan orang untuk sesuatu yang positif tentunya, ya. Kalau kita masuk ke sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi, kita sebenarnya sudah mengikhlaskan diri kita untuk bisa diatur, untuk bisa dimanfaatkan oleh organisasi supaya organisasi itu bisa mencapai tujuannya, begitu. Kalau misalkan dia nggak ikhlas, nggak ridho, nggak rela diatur, maka dia berarti nggak cocok di sana. Berarti dia harus mencari tempat yang lain, begitu.
Karena memang organisasi itu pasti memanfaatkan orang dari sisi skillnya, pola pikirnya, dan tenaganya supaya dia bisa digunakan untuk menjalankan roda organisasi. Yang keempat, manajemen merupakan seni menggunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien. Jadi sumber daya ini nggak cuma sekedar manusia, dia juga ada modal, ya dia juga ada aset tetap atau aset tidak tetap, bisa bentuknya adalah keuangan, bisa bentuknya adalah bentuk fisik, misalkan aset fisik, bisa gedung-gedung, bisa perlengkapan, bisa branding juga, brand perusahaan atau merek perusahaan sebagai sumber daya juga ya untuk bisa digunakan dalam sistem manajemen yang ada di organisasi tersebut. Yang kelima adalah manajemen manusia adalah sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Gitu. Sebagai subjek dia adalah pelaku. Karena manajemen itu pasti dibuat aturannya oleh manusia itu sendiri. Tapi sebagai objek, aturan itu juga mengenai dirinya sendiri. Ya, jadi dirinya sendiri itu juga terkena terhadap peraturan yang ada di perusahaan. Jadi dibikin oleh dia, dia juga yang harus melaksanakan. Gitu. Yang keenam, dilihat dari perspektif proses, manajemen berfungsi sebagai kegiatan planning, organizing, staffing, leading, actuating, dan controlling. Nah, itu kita bahas tadi ya di depan. Secara umum memang ini adalah pengertian dari manajemen yang selama ini kita mungkin sudah pernah atau sering kita baca. Baik, itu secara overview. Lalu apa lagi kira-kira? Nah, secara sumber daya, kalau kita bahas tentang sumber daya di dalam manajemen itu kurang lebih ada 4 ya bagian dalam sumber daya di manajemen. Yang pertama adalah human resource management. Ya, human resource management atau sumber daya manusia pekerja yang diperlukan untuk menjalankan pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh pekerja yang melaksanakan bidang-bidang pekerjaan. Gitu. Pasti karena human resource berarti manusia ya, manusia kasat mata, bukan manusia yang tidak kasat mata. Ya saya ya dan kalian nih calon-calon profesional juga bagian dari human resource, sumber daya manusia yang sangat diperlukan oleh organisasi apapun tuh organisasi. Yang kedua adalah financial resource, adalah dana atau uang yang dibutuhkan untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Atau capital ya, modal ya. Modal itu biasanya kan harus ada di setiap company atau perusahaan atau lembaga apapun, baik yang profit ataupun non profit untuk bisa beroperasi. Physical resource, material ya, itu bisa perlengkapan barang-barang, aset dan lain sebagainya supaya perusahaan bisa berorganisasi ya, bisa beroperasi. Kemudian informational resource itu data untuk menjalankan roda organisasi. Data ini penting karena nanti dipakai buat menentukan keputusan ya, kebijakan dan strategi yang akan ditetapkan oleh biasanya oleh top manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan besarnya. Ya, itu biasanya direncanakan dalam 1 tahun sekali dia bikin strategi, ada juga yang 3 tahun sekali untuk jangka menengahnya, ada yang jangka panjang 5 sampai 10 tahun sekali untuk 5 tahun 10 tahun ke depan punya strategic plan ya. Itu menggunakan data sebagai basis untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Ya, itu ada 4 ya. Ya, silakan bisa diingat-ingat. Nah, lalu bagaimana manajemen dalam Islam? Manajemen dalam Islam ini ya, kita harus berangkat bahwa Islam itu sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Bahwa Islam berisi petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan dalam segala aspeknya. Nah, keyakinan ini sepertinya sudah sepatutnya dapat mendorong kaum muslimin untuk menggali segala informasi ilahiyah yang dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk pengetahuan tentang manajerial atau manajemen. Seperti itu. Al-Quran dan hadis yang menjadi keyakinan kaum muslim adalah sumber petunjuk dalam hal bagaimana manusia menjalankan kehidupannya di dunia. Juga bagaimana cara menggapai akhirat. Menggapai kehidupan yang lebih kekal nanti di akhirat. Ini basisnya adalah Al-Quran dan hadis ya, dan ijma qiyas juga, dan teladan-teladan para sahabat yang tidak menyalahi teladan dari Rasulullah SAW.
Seorang doktor namanya Nasir Jabnun dalam bukunya Islam and Management mengatakan pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif dipastikan dapat menunjang pengembangan ekonomi. Kesuksesan yang dicapai negara-negara seperti Jepang, Jerman, Taiwan, dan Singapura adalah menjadi contoh untuk besarnya peran manajemen sumber daya manusia yang efektif. Walaupun Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kehancuran hampir seluruh sektor industri dan manufaktur mereka. Walau dengan minimnya sumber daya alam, tapi mereka dapat membangun sumber daya manusia efektif yang melakukan dalam 30 tahun terakhir. Ya, khususnya Singapura, setelah mereka merdeka, mereka hancur lebur. Mereka nggak punya sumber daya manusia, nggak punya sumber daya alam, sumber daya manusia juga kemampuannya terbatas, ya, latar belakang pendidikannya juga terbatas, tetapi mereka fokus di memanage sumber daya manusia karena mereka sangat percaya bahwa sumber daya manusia ini adalah aset penting dalam membangun negara, dan ternyata terbukti mereka menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar khususnya di Asia Tenggara dan bahkan Asia seperti itu, dan mereka menjadi saingannya Amerika dalam pertumbuhan ekonomi. Di samping juga ada Cina, Jepang, Jerman, dan Taiwan seperti itu. Jadi kuncinya mereka itu ada di sumber daya manusia, ya, pengembangan sumber daya manusia. Lalu bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dalam Islam? Yang pertama adalah prinsip kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang berada dalam diri pekerja atau diri seorang manusia. Nah, kompetensi adalah kompetensi yang soft skill, ada yang hard skill. Kalau soft skill itu berarti dia kemampuan yang non teknis. Contoh bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik kepada sesamanya, kemudian membangun interaksi yang positif dengan sesamanya, mempunyai empati yang cukup bagus, punya kepedulian yang tinggi, begitu. Lalu memanage waktunya juga bagus, disiplin, jujur, berintegritas, artinya dia taat aturan yang sudah ditetapkan. Itu semua adalah soft skill, begitu. Tapi kalau hard skill itu adalah berhubungan dengan kemampuan teknis. Misalkan kalau tukang bangunan, maka kemampuan teknisnya itu adalah dia bisa membangun tembok, ya, membuat tembok yang kokoh dengan campuran semen, pasir, batu bata misalkan, sehingga dia menjadi tembok yang kokoh. Bagaimana cara membuat adukan dan lain sebagainya sehingga dia bisa membuat tembok yang kokoh. Kalau misalkan dia seorang akuntan, maka dia bisa membuat laporan keuangan. Itu adalah kemampuan teknis. Tapi soft skillnya itu adalah kejujuran, ketelitian, komunikasi. Itu soft skillnya. Seperti itu. Nah, ini dalam surat dalam Al-Quran juga disampaikan dalam surat An-Naml ayat 3839 tentang prinsip kompetensi, yaitu cerita tentang Nabi Sulaiman yang memerintahkan untuk memindahkan istana Balkis ke istana Sulaiman dalam waktu sekejap, ya. Yang bisa itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia bisa dalam sekejap mata bisa memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Sulaiman, digabungkan seperti itu. Nah, berarti ini berhubungan dengan kompetensi, karena Nabi Sulaiman menawarkan kepada pengikutnya semua yang waktu itu ada termasuk hewan, bahkan jin, itu menjadi pengikut beliau dengan izin Allah, termasuk orang-orang yang berilmu, begitu. Maksudnya berilmu itu secara intelektual, punya ilmu agama dan sebagainya. Nah, itu diserahkan siapa yang bisa. Nah, yang bisa ini berarti dia punya kompetensi atau disebut dengan kompeten untuk melaksanakan tugasnya, seperti itu. Maka seorang sumber daya manusia insani juga harus punya kompetensi ini, soft skill dan hard skill. Di lain kesempatan kita akan bahas bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kemampuan soft skill kita dan hard skills kita. Nggak di sesi ini ya, seperti itu. Yang kedua adalah prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi. Kompetensi yang memiliki harus optimal dan melebihi kompetensi personal lain yang memiliki kompetensi yang sama.
dalam menentukan sumber daya manusia yang akan diberdayakan dalam suatu mekanisme kerja adalah bahwa ketika seorang manajer dihadapkan adanya 2 orang atau lebih dari anggota organisasi, maka seorang manajer harus mengutamakan seseorang yang memiliki kompetensi yang melebihi kompetensi yang dimiliki personal lain. Nah, ini berarti berhubungan dengan persaingan kerja, persaingan kompetensi. Karena memang wajar dalam dunia industri, ya, dunia industri pekerjaan itu kalau kita mau jadi profesional, berkarir di lembaga profesional, maka perusahaan itu pasti akan mencari yang lebih baik dari sisi soft skill dan hard skillnya. Siapa yang lebih baik, maka dia akan dipilih. Siapa yang tidak mencukupi requirement atau kriteria dari perusahaan, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Gitu. Jadi mulai sekarang mesti dipikirkan nih, kalau misalkan mau jadi direktur keuangan nanti visi besarnya, maka harus diteliti, disadari kira-kira ini soft skill saya yang kurang apa ya, kira-kira hard skill saya yang kurang apa ya. Nah, sehingga dari sekarang bisa digenjot, bisa ditingkatkan, belajar lebih banyak, sehingga nanti bisa memenangkan persaingan yang sekarang sudah cukup terbuka lebar, bahkan untuk orang asing bisa bekerja di Indonesia. Gitu ya. Lalu kemudian ada prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Jadi kompetensi itu hanya sekedar kompetensi, tapi jika tidak dibutuhkan maka dia juga tidak bernilai apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalkan orang punya kemampuan untuk menghitung, ya, membuat laporan keuangan yang keren begitu, yang bagus, ya, dari sisi rasio keuangan, lalu kemudian dari sisi laporan rugi labanya dan neracanya juga bagus cara buatnya, itu nggak akan berguna kalau misalkan perusahaan nggak butuh. Jika perusahaan butuh marketing, ya, sebagai strategi fokusnya, strategi utamanya untuk mengembangkan perusahaan, maka dia akan cari marketing yang bagus, dia nggak akan cari akunting. Maka komposisi marketing itu akan lebih banyak daripada komposisi akunting. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika zaman Rasul, kompetensi ini sangat beragam, ya. Para sahabat itu banyak sekali yang punya kompetensi yang berbeda-beda dan itu saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Contoh, Umar bin Khattab, dia punya fisik yang kuat, ya, luar biasa kuatnya, dan tinggi besar gitu posturnya. Dan juga punya ketegasan. Nggak ada yang berani sama beliau ketika beliau masuk Islam. Ya, Rasulullah dilindungi oleh Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam dan berani berdakwah secara terang-terangan. Itu karena dengan izin Allah Umar bin Khattab menjadi pendukung Nabi karena dia punya kekuatan, ya, fisik, senjata, dan dia jago perang, jago berantem istilahnya, dan itu dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk membantu dakwah Islam ketika itu. Lalu kemudian ada Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat ibadahnya luar biasa gitu, ya. Ibadahnya itu ngalahin yang lain, sahabat yang lain, tanda kutip, karena memang beliau ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga semua yang dipraktekkan Rasul itu dikerjakan oleh beliau. Setiap sabda Rasulullah SAW beliau benarkan. Makanya Abu Bakar mendapatkan julukan Abu Bakar As-Siddiq karena dia selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW semenjak awal Rasulullah SAW menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul pertama kali. Begitu. Lalu kemudian ada Utsman, dia punya kekuatan harta, al-mal, kekuatan harta, dan itu juga penting untuk penyebaran dakwah Islam. Karena orang-orang ketika mau masuk Islam itu ada yang niatnya itu untuk mendapatkan harta, dan Rasul tahu itu. Maka untuk menjaga keimanan mereka sementara sebelum mereka tahu tentang apa itu tauhid, syariat, dan akhlak, mereka diberikan kemudahan oleh Rasulullah SAW untuk bisa menikmati harta dunia sebagai strategi, ya, bukan sebagai tujuan tapi sebagai strategi. Ketika mereka sudah tahu tauhid, syariat, dan akhlak Islam, maka mereka bukan menjadi tujuan lagi tuh harta-harta yang selama ini mereka nikmati. Lalu Ali bin Abi Thalib, dia punya kecerdasan, ya, dia punya kecerdasan dari cara berpikir, beranalisa, dan itu juga dibutuhkan
untuk mengatur strategi dakwah Rasulullah SAW, ya, khususnya ketika beliau masih hidup, begitu. Jadi kompetensi ini sangat beragam. Ada lagi kompetensi yang lain, ya, Khalid bin Walid misalkan, hampir mirip, beda-beda tipis dengan Umar bin Khattab. Strategi perangnya luar biasa Khalid bin Walid. Tidak ada perang yang tidak dimenangkan ketika Khalid bin Walid menjadi panglimanya, panglima perangnya, jadi jenderalnya, gitu. Abdurrahman bin Auf yang beda-beda tipis dengan Utsman bin Affan, yang dalam sebuah kisah itu dia pernah berkata, saking Allah itu memberikan dunia yang sangat banyak kepada Abdurrahman bin Auf, seandainya saya buka atau saya angkat sebuah batu di jalanan, maka di baliknya itu adalah ada emas. Saking dibukakan rezeki oleh Allah SWT kepada Abdurrahman bin Auf. Dan itu sebagai kekuatan juga oleh Rasulullah SAW untuk mengembangkan ajaran Islam. Seperti itu. Nah, kompetensi ini berarti penting bagi kita, ya, bagi kalian. Apa nih sebagai calon sarjana ekonomi Islam, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi juga, gitu, dalam kemampuannya masing-masing. Yang keempat adalah prinsip keterpercayaan. Dalam surah Al-Qasas ayat 25, ya, dikatakan di sana, artinya salah seorang dari kedua wanita berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Ini kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang membantu anaknya Nabi Syuaib ketika mengambil air di sumur, ngantri, ya. Nah, lalu dibantu oleh Nabi Musa yang ketika itu datang, dan lalu akhirnya ketemu dengan Nabi Syuaib, lalu dinikahkan dengan anaknya. Dia dipercaya karena dia kuat. Maka kepercayaan ini bagi seorang manajemen sumber daya insani itu penting, karena ini bagian dari integritas. Tidak ada perusahaan yang mau merekrut pegawai yang tidak jujur, ya, yang sukanya korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi pikiran, gitu, dan korupsi materi apalagi. Itu tidak ada yang mau. Pasti itu akan cepat atau lambat akan tersingkir dengan sendirinya. Maka kejujuran itu menjadi hal yang mutlak bagi setiap profesional MSD. Sekecil apapun tidak boleh melakukan ketidakjujuran. Ya, maka dari sekarang latihlah kejujuran itu, karena dia butuh proses untuk membentuk kejujuran. Caranya gimana? Ujian tidak nyontek. Usahakan ujian itu kerjakan sendiri, bisa atau nggak bisa, kerjakan sendiri. Karena dengan kejujuran itu kita bisa menilai diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, kelemahan diri kita sendiri. Karena kalau kita nyontek, maka itu pertama itu sudah tertanam dalam hati kita ketidakjujuran. Nah, itu bahaya. Jika itu dipelihara, itu akan menjadi gumpalan besar ketidakjujuran yang akan meledak nanti di saat yang kita tidak inginkan, begitu. Dan itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, kita harus yakin itu, ya. Lalu kemudian apa lagi? Yang keenam, prinsip tidak melebihi kemampuan dalam pembebanan kerja. Karena manusia itu punya keterbatasan. Ya. Maka di sini ada namanya analisis beban kerja. Itu ada babnya sendiri, analisis beban kerja. Bagaimana seorang pegawai itu ketika diberikan sebuah pekerjaan, dia masih sanggup, lalu kemudian ditambah lagi pekerjaan, lalu dia kemudian masih sanggup, tetapi dalam sebuah titik, pada suatu titik dia udah nggak sanggup lagi. Bagaimana cara melihatnya ketika kerjaan itu udah keteteran, dikerjakan tidak sesuai dengan timeline atau waktu yang diberikan, target waktu yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitasnya menjadi menurun, gitu. Yang ketiga, manajemen waktunya berantakan. Nah, itu ada indikasi bahwa bisa jadi ini bebannya udah terlalu banyak. Maka tugas manajer itu adalah membagi atau mendelegasikan tugas tersebut kepada yang lain supaya dia tetap bisa menjaga kualitas pekerjaannya dan waktunya serta energinya. Seperti itu, ya. Karena kalau orang sudah terbebani sangat berat, maka pada suatu titik dia akan lemah, dia akan jatuh. Sama kalau misalkan orang koli panggul, 1 karung dia masih kuat, 2 karung dia masih kuat.
3 karung mungkin masih kuat, pas 4 karung wah, udah kecapean dia, udah nggak kuat lagi, udah tahu nggak kuat ditambahin lagi, bisa ambruk deh, ya, bisa ambruk perusahaan kalau misalkan memaksakan pekerjaannya melaksanakan pekerjaan yang melebihi bebannya, seperti itu. Lalu prinsip ketujuh, prinsip kewenangan dan tanggung jawab. Seorang yang diberi tugas atau amanat untuk melakukan satu tindakan atau kerja harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam satu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang diberikan kepada seorang. Jadi misalkan tanggung jawab seorang akunting, ya, atau seorang teller, misalkan teller bank, maka tugasnya adalah, tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa uang yang misalkan disetor oleh nasabah itu benar jumlahnya. Ya, semua transaksi, misalkan ada setoran apapun ya, misalkan setoran tabungan, dari semua nasabah yang datang ke cabang di waktu itu, di hari itu semua harus sama jumlahnya ketika mau penutupan cabang. Nggak boleh beda tuh. Maka itu ada verifikasi ya, di awal itu saldo berapa, saldo di cabang, lalu kemudian di akhir saldo cabang berapa. Itu harus match, nggak boleh ada yang kurang, karena itu menjadi sebuah pelanggaran kalau misalkan ada kurang, bisa menjadi indikasi penyimpangan di sana. Nah, itu tanggung jawabnya seperti itu, amanahnya seperti itu. Di tugas yang lain beda lagi, misalkan membuat laporan laba rugi, ya, labanya harus valid tuh datanya, ruginya juga harus valid, itu amanatnya dia sebagai seorang accounting atau finance staff, apalagi finance manager, memastikan bahwa laporan keuangan itu adalah benar, tidak ada kecurangan di sana, tidak ada kebohongan di sana. Ya. Nah, sebagai seorang manajer, misalkan diamanahkan sebagai manajer, maka setiap manajer itulah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya, baik oleh manajemen ya, tim manajemen, atau oleh Allah SWT. Begitu ya. Jadi kewenangan dan tanggung jawab ini penting dan dicermati dan diperhatikan dalam membentuk kita menjadi seorang sumber daya manusia yang berkualitas secara Islam. Nah, kemudian ada prinsip batas kewenangan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan diingatkan oleh Allah bahwa batasan kewenangan dalam tugas kerasulannya, bahwa Nabi Muhammad mengemban sebuah risalah memiliki batasan kewenangan. Nabi diingatkan bahwa kewenangan dirinya dalam dakwah hanya sebatas pemberi peringatan. Hanya pemberi peringatan. Apa itu peringatan? Ayo, mengerjakan perbuatan baik, ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan Allah SWT, yang wajib khususnya dan sunnah juga, dan menjauhi semua larangannya. Kalau enggak, nanti Allah akan balas bisa dengan azab, bisa di dunia atau di akhirat. Itu aja. Termasuk kita ya, sebagai pakar-pakar ekonomi Islam nantinya insya Allah itu juga memberi peringatan, hati-hati riba, hati-hati menimbun barang, hati-hati curang dalam transaksi, hati-hati menyembunyikan cacat dalam produk barang kita. Begitu. Nanti yang menghukum, biasanya ada yang menghukum juga, tapi sebagai seorang dai dalam konteks dakwah ekonomi di sini, maka tugas kita adalah sebagai pemberi peringatan. Makanya pakar-pakar itu tidak ada yang menghukum, nggak ada yang tugasnya menghukum orang yang membuat curang, enggak. Tugasnya adalah memberi peringatan dengan karya-karya akademis dan karya-karya teoritis mengenai bahaya atas transaksi yang tidak dibenarkan oleh Islam. Gitu. Nah, tentang peringatannya ada dalam surat Al-Ghasyiyah, surat 88 ayat 21, silakan bisa dilihat sendiri. Lalu yang kesembilan, yang terakhir adalah prinsip penghargaan dan kompensasi. Orang bekerja pasti pengen ada kompensasi atau imbal jasa ya. Nggak semua orang sukanya tuh bekerja sosial, terus dia mau makan dari mana gitu. Dia pengen beli beli nasi pakai apa? Pasti pakai uang, pasti pakai materi. Nggak bisa sekarang pakai barter, nggak bisa. Dia harus digaji,
dia harus dapat penghasilan, pendapatan. Dengan pendapatan itu, penghasilan, dia bisa membelikan sesuatu yang bisa dipakai untuk dikonsumsi oleh dia. Maka di sini ada penghargaan dan kompensasi. Ya, kompensasi itu udah umum ya. Ada gaji, ada tunjangan, ada apa, asuransi kesehatan untuk kompensasi. Tapi penghargaan biasanya untuk orang-orang yang punya kinerja yang lebih baik, yang lebih bagus atau yang paling bagus, penghargaan. Ya, penghargaan bentuknya macam-macam, bisa materi, bisa non materi, misalkan dapat voucher keluarga untuk liburan dan lain sebagainya, gitu, dan lain sebagainya. Atau mungkin diwawancarai di TV nasional atau disebarkan di media nasional atau di paling nggak di perusahaan tersebut bahwa dia adalah employee of the year. Nah, dia dapat misalkan penghargaan secara materi atau yang non materi. Nah, dalam Islam juga ada kompensasi. Ya, orang yang beramal soleh, insya Allah akan dapat kompensasi pahala yang berlipat ganda. Orang yang sedekah itu pasti akan dibalas menjadi orang yang berlipat ganda hartanya atau rezekinya. Orang yang sukanya berkata yang baik, insya Allah orang juga akan membalas dengan perkataan yang baik. Mayoritas seperti itu. Dan ibadah-ibadah yang lain atau muamalah-muamalah yang lain yang dilakukan oleh dia, jika dia konsisten, dia akan mendapatkan balasan. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu bertingkah buruk, maka dia akan sempit hidupnya. Dia akan susah hidupnya. Karena nggak ada orang yang suka dengan orang yang kasar. Kita udah bahas kemarin tentang akhlak. Bagaimana tetangga itu taruhannya adalah iman. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Muliakanlah tetangganya. Bukan baikkanlah tetangganya, tapi muliakan. Di atasnya baik. Memuliakan. Ya, jadi nggak sembarangan. Kalau kita nggak memuliakan, berarti kita bisa jadi iman kita ada gangguan di sana. Terganggu di sana. Makanya jangan sembarangan untuk berperilaku yang tidak baik terhadap tetangga. Jadi kompensasi ini adalah default aturan yang sudah ada dalam Islam, gitu ya. Nah, itu tentang manajemen human capital manajemen dalam Islam. Prinsip-prinsip yang ada di Islam tentang human capital management. Lalu kemudian dalam segi contoh teladan bagaimana Rasulullah SAW membentuk atau menerapkan manajemen ini dalam tugas syiar beliau, tugas dakwah beliau sebagai seorang Rasul. Nah, dalam konteks keilmiahan, kepemimpinan Rasulullah SAW dalam ilmu manajemen disebut dengan kepemimpinan profetik. Profetik itu berarti di sini ada prophet ya, artinya nabi ya. Oleh karena itu kepemimpinan profetik bisa dimaknai dengan sebagai kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai kenabian sebagai utusan Allah SWT. Jadi kepemimpinan nabi itu berdasarkan oleh Al-Quran Al-Karim dan ditugaskan untuk semua umat manusia ya, supaya dapat hidayah dan mengenal Allah SWT. Apa saja sih nilai kepemimpinan profetik yang efektif? Yang pertama adalah lemah lembut. Rasulullah adalah orang yang paling lemah lembut, termasuk kepada orang yang membenci beliau. Gitu. Pernah dengar mungkin cerita tentang seorang wanita yang selalu memberikan kotoran manusia di depan rumah Nabi. Bahkan ada yang sampai menyeramkan kotoran di atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Tapi Rasulullah tidak marah. Malah ketika dia sakit, dia jenguk oleh Rasulullah SAW, tidak ngebentak-bentak, syukurin lo, ya, rasain lo, enggak begitu. Rasulullah takziah, diberikan hadiah, ya, masalah dia terima apa enggak bukan urusan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW memberikan akhlak terbaiknya pada orang yang tidak suka padanya. Menghindari ucapan yang keras dan kasar, gitu. Rendah hati, mengampuni, mohon ampunan, musyawarah, tekad yang kuat dan tawakal kepada Allah. Nah, kesemua ini bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Semua orang bisa kok lemah lembut. Semua orang bisa kok menghindari ucapan yang keras dan kasar. Semua orang bisa kok rendah hati. Semua orang kok bisa memaafkan kesalahan orang. Semua orang bisa kok memperbaiki kesalahannya, memohon ampunan. Semua orang bisa kok bikin musyawarah
untuk memutuskan sesuatu. Semua orang bisa kok memiliki tekad yang kuat, semua orang bisa tawakal kepada Allah SWT, khususnya kita yang sebagai orang muslim. Ini semua bisa diterapkan oleh kita. Lemah lembut kepada teman sekerja, lemah lembut kepada kawan karib, kawan kuliah, kepada dosen, ya, kepada orang tua yang masih satu keturunan ataupun orang tua yang mungkin ketemu di jalan, ya, itu lemah lembut. Lalu ucapan yang keras dan kasar juga kita tidak lakukan, karena nggak ada orang yang suka dengan orang kasar, yang sukanya memaki, merendahkan orang dan sombong. Nggak ada yang suka. Semua orang suka rendah hati, ya. Semakin tinggi ilmu, ya, orang ngerti, maka dia akan semakin rendah hati, karena ilmunya tuh setiap dia semakin mendalami, dia akan semakin tahu bahwa ilmunya terbatas. Seorang profesor yang mendalami tentang ilmu telur ayam, semakin dia mendalami ilmu telur, maka ilmunya akan semakin terbatas, karena ilmunya hanya di telur saja, ayamnya belum, sayapnya belum, kakinya belum, cuma telur doang, maka dia akan rendah hati. Dia juga memaafkan kalau ada orang bersalah sama dia, maka dia dengan terbuka untuk memaafkan jika dia minta maaf. Lalu kemudian juga dia tidak sungkan-sungkan untuk minta maaf jika ada khilafan, ya, tidak mencari alasan. Jika memang dia salah, dia akan minta maaf, dia akan memperbaiki. Dadanya lega, ya, dadanya luas begitu, tidak sempit. Dia bisa mengampuni orang atau memaafkan orang, dia juga bisa meminta maaf. Musyawarah, ya, musyawarah ini bagian dari kolaborasi, ya, dia juga terbuka pikirannya untuk bermusyawarah, bisa mendapatkan masukan dan mempertimbangkan masukan tersebut, dan lalu kemudian dia akan putuskan apakah dia akan terapkan atau tidak, ya. Itu berdasarkan hasil musyawarah. Memiliki tekad yang kuat, ya, memiliki tekad yang kuat sebagaimana Rasulullah SAW punya tekad yang kuat untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar sampai beliau wafat. Tawakal kepada Allah SWT. Setelah semua hal sudah dikerjakan, maka tawakal ini adalah kunci supaya Allah menerima semua usaha kita dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya sesuai dengan keinginannya, insyaallah, yaitu dalam Quran Karim, ya. Lalu kemudian apalagi leadership Rasulullah SAW itu dirincikan dalam namanya mega skill, ya, mega skill atau keterampilan yang luar biasa dari kepemimpinan Nabi Muhammad, khususnya dalam membentuk kepribadian dari sumber daya insani. Pertama, dia berpandangan jauh ke depan. Artinya jauh ke depan itu dia akan terus maju ke depan apapun yang terjadi, ya, meskipun banyak tantangan, dia akan tetap menuju tujuan yang ingin dicapai. Contohnya misalkan Nabi Muhammad ketika sedang menggali parit, ketika menjelang perang Khandaq di kota Madinah, beliau melihat kejayaan Muslim mencapai Syam, Parsi, dan Yaman. Ini visi beliau, ya. Jadi tetap semangat ketika orang konsisten dengan tujuannya, dia akan semangat untuk menuju ke sana. Jika misalkan kalian ingin menjadi seorang profesor ekonomi Islam, bagi yang cenderung dengan akademis, maka dia akan bekerja keras supaya punya akademis yang bagus, dia akan bekerja keras supaya dia punya pemahaman yang mumpuni, dia akan bekerja keras memanfaatkan setiap waktunya untuk bisa mempelajari semua part tentang ekonomi Islam sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang bagus. Yang kedua adalah menguasai perubahan. Perubahan ini menjadi sebuah hal yang biasa dalam dinamika kehidupan kita. Kita dari kecil, tadinya kecil, ya, bayi, lalu kemudian jadi anak kecil, batita, lalu kemudian balita, lalu kemudian remaja, dewasa, menjadi tua, itu adalah perubahan. Maka perubahan di luar kita juga pasti ada. Perubahan ekonomi, perubahan kebijakan, perubahan peraturan, perubahan industri, perubahan teknologi, itu adalah hal yang biasa, gitu. Maka kita harus bisa mengukur kecepatan kita nih. Perubahan itu biasanya lebih cepat dari pergerakan kita. Maka kita harus mengimbangi dengan pengetahuan, kita harus mengimbangi dengan keterampilan
yang dibutuhkan terhadap perubahan tersebut. Gitu. Jangan diam-diam saja, tapi kejarlah kemampuan kita sehingga dia bisa mengimbangi perubahan itu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengembangkan dakwahnya nggak sebatas di kota Mekah karena terbatas, dia harus diluaskan, dia harus istilahnya ekspansi dakwah. Kemana? Maka dia berhijrah ke kota Madinah. Dan di Madinah itu menjadi terbentuk peradaban Muslim terbesar di sana dan itu menyebar ke semua penjuru dunia dari kota Madinah. Ya, seperti itu. Apalagi bahwa desain organisasi yaitu kita atau Anda semua seorang pembangun organisasi yang mempunyai wewenang dan mampu mewujudkan visi yang diinginkan. Rasulullah SAW membentuk tatanan sosial baru di Madinah dengan mengeluarkan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah piagam kesepakatan atau piagam peraturan untuk orang Muslim di sana dan orang non-Muslim di sana. Salah satunya adalah ketika orang non-Muslim ada di sana, dia akan dilindungi, tetapi mereka harus membayar istilahnya kompensasi terhadap keamanan tersebut. Ya, bukan pungutan liar, tapi adalah kompensasi sebagaimana halnya orang menempati menyewa rumah ya yang dimiliki oleh tuan rumah, maka dia harus membayar sewa supaya dia bisa menempati kamar tersebut atau ruangan tersebut dengan aman, bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana. Itu biasa gitu ya. Di Madinah juga begitu, yang memiliki adalah kaum muslimin, maka yang non muslim untuk bisa tinggal beroperasi di sana, bisa berdagang, bisa berinteraksi dengan aman, maka dia ada kompensasi namanya uang jizyah atau pajak. Tapi orang muslim ditarik nggak ada namanya zakat. Ada lagi sedekah, ada lagi infak. Tapi yang wajib adalah zakat, tetap dapat ya, atau tetap ditarik. Lalu kemudian pembelajaran antisipatoris, yaitu kita belajar seumur hidup yang berkomitmen untuk mempromosikan pembelajaran organisasi. Ya, fungsi belajar itu adalah untuk bisa mengantisipasi perubahan di masa datang. Gitu. Belajarnya kita sekarang mungkin nggak dipergunakan saat sekarang, tapi mungkin bisa dipergunakan nanti pada saat yang tepat dan itu dibutuhkan. Kita akan hadir di sana menggunakan apa yang sudah kita pelajari untuk bisa dipergunakan. Lalu ada inisiatif, ada penguasaan interdependensi. Inisiatif ini berarti mendemonstrasikan kemampuan untuk membuat berbagai hal menjadi sebuah kenyataan. Contohnya adalah penaklukan kota Mekah dengan damai merupakan bukti keberhasilan pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Inisiatif Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Penguasaan interdependensi yaitu menginspirasi orang lain untuk saling berbagi gagasan dan kepercayaan, untuk berkomunikasi dengan baik dan rutin, serta mampu mencari pemecahan masalah secara kolaboratif. Nah, tema kolaboratif ini tema yang tidak lekang oleh zaman dan akan tetap ada terus selama organisasi itu ingin berdiri bagus. Maka kolaboratif atau kolaborasi, bekerja sama, saling mendukung satu sama lain, itu insya Allah akan menjadi kunci ya berkembangnya organisasi. Termasuk untuk ekonomi Islam ini dari tahun 80-an itu umat Islam pakar-pakar itu berkolaborasi supaya ekonomi Islam ini berkembang. Tidak melihat afiliasi politik, tidak melihat afiliasi sosial, tapi afiliasinya afiliasi bersama bagaimana mengembangkan ekonomi Islam ini. Dan alhamdulillah setelah 40 tahun kurang lebih perjalanan ini sudah menampakkan hasilnya bahwa ekonomi Islam di Indonesia berkembang cukup pesat ya. Hanya tinggal persaingannya aja dengan lembaga ekonomi yang lain. Lalu standar integritas yang tinggi. Jujur, fair atau adil, toleran, terpercaya, peduli, terbuka, loyal, dan komitmen terhadap tradisi masa lalu yang terbaik. Ini integritas masuk ke soft skill. Ternyata soft skill ini masuk ke mega skill, yaitu kepemimpinan Rasul yang diterapkan dan membentuk pribadi para sahabat. Para sahabat waktu itu semuanya punya mega skill yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka wajar saja zaman tersebut adalah zaman yang terbaik dan umat yang terbaik ketika itu. Yaitu zaman yang dekat dengan Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Karena langsung ketemu Rasul, kalau ada apa-apa langsung tanya Rasul, langsung diluruskan, kalau salah diberikan panduan, diberikan penjelasan dan keterangan yang jelas.
begitu. Termasuk dalam hal integritas, beliau seorang yang adil dalam memutuskan perkara, jujur dan toleran terhadap penganut agama lain. Perkara jujur misalkan kalian pasti pernah dengar ketika Rasulullah mengucapkan, jika anakku Fatimah mencuri maka aku yang akan potong tangannya. Jadi nggak diskriminatif Rasulullah SAW tersebut, tapi jujur, adil gitu ya, seperti itu ya. Lalu toleran terhadap penganut agama lain yang tidak memusuhi Rasul. Pernah datang sebuah kabilah utusan kaum Nasrani datang ke rumah Rasul. Nah, kemudian mereka ingin beribadah, dipersilakan ibadah oleh Rasul di ruangan beliau. Beliau siapkan kainnya, mereka beribadah di sana, berdoa. Itu saking tolerannya Rasul terhadap agama lain. Dakwah tetap, tapi mereka nggak terima nggak apa-apa. Tapi ketika mereka ingin melakukan ibadah, kita persilakan. Sama orang lain datang ke tempat kita di rumah, mereka pengen ibadah, mereka berdoa, kita persilakan. Gitu. Ya, itu adalah bentuk toleransi kita yang tidak mengganggu akidah kita dan akidah mereka. Itu aja sih untuk yang materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di forum chat seperti biasa, saya akan jawab insya Allah di paling lambat 3 hari setelah pertanyaan itu dikirim di forum chat. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.